Puji Tuhan, Opa Oma. Kok jadi ketenggengen ya? Ya, ayo kita akan mulai ya. Kita harus semangat, oke? Puji Tuhan. Ya. Lansia Narwastu diberkati. Amin, haleluya. Ya, saya percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah harinya apa? Lansia yang ke-20, luar biasa ya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan sudah menyertai kita selama 20 tahun. Saya juga nggak merasa kok tahun-tahun ini kok wis 20 tahun ya aku di lansia. Ya, puji Tuhan. Itu semua oleh karena kasih kemurahannya. Amin. Ya, kita semua boleh kumpul ini semua berkat kasih kemurahannya. Ya, hari ini pun saya juga ngundang pengurus yang lama datang. Mungkin yang lama-lama masih ingat apa tidak aku juga belum tahu ya. Waktu itu kan cuma berapa ya? 45-an kali ya. Nah, lansianya cuma ada 40 atau 45 yang hadir. Berapa? 45 ya, 45. Tapi tidak terasa ya. Tahun ini Tuhan berkati lebih banyak lagi, amin. Lansia-lansia Narwastu boleh ibadah di ibadah lansia Narwastu, amin. Ya, kalau saya lihat hari ini, Opa Oma ada yang beda loh. Beda saya lihat hari ini ya. Wajah-wajahnya beda. Apa yuk bedanya? Kalau saya lihat bedanya adalah ada semangat. Aku lihat Opa Oma yang hadir hari ini penuh semangat. Amin. Ya. Semangat sekali aku lihat. Beda ya. Lansia aku lihat beda dengan yang lain. Ya, beda dengan umum, ibadah umum ya. Tapi saya mau ibadah lansia ini boleh menjadi berkat. Walaupun sudah lansia, walaupun tubuh jasmani ini kadang-kadang ya gak bisa apa-apa. Tapi percaya Opa Oma ya, Tuhan tetap memberkati. Tuhan tetap memakai Opa Oma. Ya, pagi hari ini saya mengingatkan pada Opa Oma juga buat saya sendiri. Ayo bersama-sama ya, jangan kendor. Oke? Jangan kendor rohani kita ya. Tapi ayo kita mau roh kita apa? Menyala-nyala ya, menyala-nyala, oke? Katakan sama teman sebelahnya, ayo roh kita harus menyala-nyala ya. Kerajinan kita nggak boleh mundur, amin. Yuk menyala terus, semangat, haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir apa? Dikatakan firman Tuhan, melayani Tuhan ya. Tetap walaupun sudah usia tetap bisa melayani loh Pak Oma. Ya. Coba saya tanya, apa pelayanannya di saat kita tua? Apa sih? Hebat ya. Lansiaku hebat, lansia Narwastu. Doa, benar. Mungkin tubuh kita, jasmani kita nggak bisa apa-apa ya, nggak kayak dulu muda, selalu lari, mau di pelayanan ini, pelayan itu, bisa. Tapi saat ini, lansia Narwastu, ayo tetap semangat ya, tetap semangat, tetap menjadi pendoa ya. Kita perlu loh di saat-saat sekarang ini doa buat siapa? Buat anak-anak kita ya, mantu kita, cucu kita, pelayanan, gereja, semua perlu didoakan. Amin. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena ketika kita semangat, ada apa yang kita dapat? Ayo, kita akan mendapat apa? Buah roh. Ya doh, ketika kita semangat, aku lihat kayak saat ini, wajahnya kan manis semua kan. Tuh, ketawa semua, senyum, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, amin. Dan pikiran-pikiran yang
baik. Puji Tuhan ya. Saat ini saya ucapkan selamat ulang tahun buat lansia Narwastu ya. Semangat loh ya. Bulan depan tetap semangat seperti sekarang. Senyum, dipenuhi ya, kursi-kursi yang kosong ini saya rindu dipenuhi. Kerinduan saya itu 350 loh harus. Ini masih berdoa, Tuhan akan tambahkan ya. Puji Tuhan. Kita akan memulai ya, kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau pagi hari ini ya Bapa, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh Tuhan ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua ini adalah karena kasih dan kemurahan Engkau Tuhan. Semua ini adalah karena Engkau menyertai kami ya Bapa. Kami menjadi aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan acara HUT Lansia yang 20 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan lansia Narwastu ini boleh tumbuh di dalam kerohanian, di dalam doa, lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau akan menjamah setiap kami ya Bapak. Biarlah roh sukacita itu ada di dalam hati kami. Ketika kami memuji Engkau, biarlah itu keluar dari hati kami ya Bapa. Di mana pujian itu akan membawa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Kuserahkan semuanya ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Ya puji nama Tuhan, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Boleh salam kiri kanan bilang selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-20, amin. Oma Opa mau bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Kami naikkan syukur padamu, haleluya. Amin. Kita mau tetap bersuka cita. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Syukur buat kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur pada. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, katakan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Syukur buat kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukur buat kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu yang mulia. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya.
kita bersukacita dan sukacita itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus saja. Amin. Karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saya persilakan Oma, Opa, Bapak, Ibu boleh berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan dengan semangat. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yang mau bersorak haleluya katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari Oma-Opa sendiri katakan soraklah haleluya. Jangan kalah sama cucu-cucu ya Oma-Opa ya. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Amin. Haleluya. Mari lambaikan tangan bersama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Masih semangat mau memuji Tuhan? Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempolnya katakan, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan
hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Mari semangat katakan Tuhan Yesus. Haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Amin. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Haleluya. Sebentar kita mau melihat satu tayangan, satu drama. Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya kalau sampai saat ini kita ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Umur bertambah tapi kita mau tambah cinta Yesus. Kita mau angkat pujian, musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik dan sangat baik buat kami Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Terima kasih, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan, tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari katakan haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari Oma, Opa, Bapak, Ibu nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Selalu menjaga. Engkau yang menjagai hidup kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian, satu janji firman Tuhan buat kita, bahwa Tuhan, Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita, dan Dia sekali-kali tidak membiarkan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita akan persiapan untuk drama. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tes.
Bapak Ibu lansia siap lihat drama. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Hari ini di GPDI Elohim ada ibadah lansia Narwastu. Para pengurus lansia sudah hadir terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Beberapa lainnya melayani sebagai usher. Usher yang satu ini begitu rajin, dia meletakkan beberapa amplop persembahan di kursi-kursi dan pintar menabung. Kemudian beberapa jemaat lansia pun sudah mulai berdatangan untuk beribadah. Selamat pagi, Pak Gali. Selamat pagi. Salam dulu, Pak, salam. Aduh, duh, 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 duh. Loh. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, tapi ya gini, umur baru 70, udah encok. Ya wes, Pak, hati-hati ya. Mari selamat beribadah. Iya. Selamat pagi, Pak Elang. Ya. Pak, ibunya mana, Pak? Kok biasanya sama ibu ini? Oh, kenapa ibunya nggak datang? Oh, sakit. Ya, mari Pak, silakan. Oh, Bu Yeli, ya ampun. Iso, Bu, iso. Pelan-pelan ya, Bu, ya. Aduh, Tuhan. Sek. Salaman dulu, Bu. Selamat pagi, shalom, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Cucunya kemarin lulus gak? Aduh nak, cucu wes tinggal kelas. Aduh pusing aku nak. Ya wes nak, encok aku. Ya wes, hati-hati ya Bu, mari silakan. Puji Tuhan, hari ini di ibadah lansia ada kedatangan teman baru. Loh Pak David, siapa itu Pak? Ini Bu, Loh Ada itu sopo sih? jemaat baru, Oh baru toh. baru sakit. Aduh Pak. Ya ampun, barusan tadi jatuh atau apa ini? Ya, ya seperti ini nggak tahu kena stroke. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Pagi. Makasih ya Pak David. Enggak sekalian tah. Loh, bukan sampean, bukan. Sik, stop dulu. Sik. Ya, Mana Pak, ini? Di mana ini? saya yang bertanya, Oh, Bapak ya. dari mana? Saya dari tadi lewat ke sini. Tadi. Oh, daerahnya dari Oh, mana? Ke Brown. Ke Perawat. Di mana? Jauh. Oh, Iya, iya. mohon maaf. Iya. Mumet. Oh, iya. Iya. Ya wis, enggak apa-apa. Pak, Iya. loh. Pak, sana Pak. Makasih ya Pak, matur Iya, nuwun. sama-sama. Mari Pak, silakan duduk. Selamat beribadah. Loh, Pak, sini Pak. Iso duduk enggak? Tuhan. Asher mendekati Bapak Elang supaya mengambil formulir teman baru. Pak Lang, saya minta Aduh, tolong Tuhan. ambilin form baru buat pendatang baru. Di sana ya, jangan lupa. Ya. Apa enggak? Tuhan tolong. Kek, mau ngapain dari tadi? Lihat mulu. Aduh, wes tua. Mau ambil apa? Formulir buat jemaat baru, Mbak. Emang kalau Iya. udah kakek-kakek ya, lupanya minta ampun. Aduh, ya wes sana ambil dulu Iya, Pak. iya. Aduh, Mari ya, Mbak, ya. ake-ake ini.
Kok jadi ikut-ikut saya? Bu, dari mana Bu? Aduh. Itu, aki-aki kamu suruh ambil udah lupa ta. Sudah Pak. Oh ya, terima kasih kok. Iya, Dia lama sama-sama. tadi ya Pak. Aduh Tuhan. Oh ya, Iya, lupa. tidak apa-apa. Makasih ya Pak. Makasih. Sama-sama. Apa ini? Oh iya iya iya. Namanya, alamatnya isi aja. Ya, Ya, Pak. ya, ya. Mari. Aduh. Selamat pagi Pak Rian. Ya, selamat pagi. Dari mana aja Pak? Kok udah nggak Ya Gusti. pernah datang lagi? Baru ini lagi datang. Iya, soalnya saya asam urat ini. Gimana itu, Bu? Tapi nggak apa-apa tak? Ya nggak apa-apa. Ya wes Pak, selamat beribadah ya Pak. Pak. Aduh, kaki Mari saya silakan. sakit. Aduh, maaf. Sabar, Pak. Sabar. Sabar ya, Sini Mak. dulu. Saya itu jiwa baru. Sabar, Pak. Iya tah, Bapak Rian sudah datang Tuhan. Itu tuh bangku Bapak Rian. Ini Bapak ini ngapain duduk di sini? Aku tuh udah ingat loh dari dulu, 90 tahun yang lalu. Itu bangku Bapak Rian. Kamu tuh gimana nak? Aduh, ya wes Pak. Aku permisi tah Pak. Saya salah lagi. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Jadi saya duduk di mana ini? Aduh, tempat duduk saya diambil. Pak, maaf ya Pak, soalnya ini pendatang Aduh, baru. Gak kasihan apa-apa, Bapak Sari. ngalah. Oke ya, kali ini aku kasih izin ya, tapi minggu depan aku tidak mau ya. Kursiku diduduki orang. Iya, Saya baik kok Pak. dimarahin, saya jiwa baru loh ini. Gimana sih, aduh. Pak, mari. Saya tak pulang aja. Aduh, Pak, jangan, Pak. aduh encok saya. Saya tak pulang aja. Loh. Sampai kaki saya. Pulangnya kemana ya Pak? Sini aja Pak. ini. Saya jiwa baru loh. Pak Rian dari mana? Bapak Endi pun datang karena ibadah tadi. lansia akan segera Tuhan dimulai. tolong. Siapa? Sama siapa, Pak? Haleluya. Shalom. Shalom. Halo Bapak. Gimana kabarnya? Aduh luar Haleluya. biasa. Sehat semuanya ini, Saya jiwa sehat? baru loh saya. Oh jiwa Saya baru. iya. Wah puji Tuhan, dari mana Bapak? Dari mana tadi saya lupa. Ya dari ampun, mana. gimana sih Bapak ini? Opa ya. Sehat, sehat. Iya, sakit saya. Sakit Iya, apa? Encok. Encok. Iya. Baru. Udah lama. Udah lama. Iya. Percaya Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan marah-marah ya. Oke, Oma Opa, saat ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Siap beribadah? Siap. Yang siap katakan amin. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih saat ini kami mau beribadah. Tuhan memberkati ibadah kami. Biar ibadah kami mendatangkan sukacita. Kasih Tuhan mengalir ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus saling mengasihi satu sama lainnya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah juga sesamamu manusia. Jadi kita ini harus saling mengasihi, saling merangkul, saling menolong, nggak boleh marah-marah ya. Apalagi nih hari ini ada teman baru yang hadir. Saya jiwa baru. Jiwa baru, puji Tuhan. Kita harus menerima, kita harus mengasihi, dan terus saling menopang satu sama lain. Amin. Amin. Suaranya mana? Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berdoa. Namun sebelumnya itu kita nyanyikan satu pujian. Boleh bangkit berdiri Oma Opa? Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Nyanyikan sama-sama satu pujian. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih.
kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Tutup mata semuanya. Saya akan berdoa buat Oma Opa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kasih ada saling Tuhan menolong satu sama lainnya. Di dalam kasih kami boleh menerima Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan ada Oma Opa yang lagi sakit Tuhan. Oh, sakit apa ini? Sakit apa? Sakit. Tuhan. Apa Sakit lupa? Tuhan. Sakit apa? Encok Tuhan. Encok Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita menyanyikan satu pujian lagi, oke? KASIH 1, 2, 3. KASI, semua bertepuk tangan. KASI, semuanya kasih, 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 kasih. Ada mujizat, amin. Kasih itu sabar, tidak suka. Sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Haleluya. Seperti kasih. Angkat tangannya semua yang melompat. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Amin, amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Demikianlah tampilan drama hari ini. Kesembuhan akan terjadi ketika kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Amin. Kasih tepuk tangan buat tim drama kita pagi hari ini. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu terhibur hari ini, amin. Kita mau saling mengasihi, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Ibu Gembala, Ibu Nina akan pimpin dalam doa firman. Puji Tuhan, Oma Opa, penuh sukacita hari ini ya. Karena kita sedang menikmati kasih Tuhan. Kasih Tuhan harus ada dalam hidup kita. Ya, ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita bisa mulai belajar untuk sabar. Apalagi tadi lagunya gak boleh marah-marah, suka saling mengasihi teman, suka memberi, suka berbagi. Karena itu ciri orang Kristen. Yuk kita sebentar akan dengar firman Tuhan. Mari Oma Opa kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan memperhatikan kami. Kami para lansia ya Tuhan, kekuatan kami mungkin mulai pudar. Tetapi kami bersyukur punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan baru, semangat baru. Sehingga kami boleh tetap bersemangat memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada duka cita ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami dan selalu menyertai kami. Dalam setiap musim hidup kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih di ulang tahun yang ke-20 ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, membuka pikiran kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih.
Roh Kudus, urapi semua kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengar. Sehingga kami pulang diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat siang, selamat pagi, Oma Opa. Siapa senang pada pagi hari ini? Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saya sebagai gembala juga sama-sama juga lansia. Umurku sudah jalan 71. Tadi Pak Edi bilang saya sudah 72 kalau hitungan orang Cina katanya. Ya, tapi selamat ulang tahun yang ke-20 untuk lansia yang merayakan ulang tahunnya ibadah lansia ini pada hari ini. Saya pikir-pikir mau khotbah apa ya. Tiba-tiba saudara perlu juga mengetahui bahwa salah seorang anggota lansia baru meninggal. Ya, namanya Bu Winarti kalau nggak salah. Tadi baru saya lepaskan jenazahnya untuk dikuburkan. Jadi ada yang lahir, ada yang merayakan ulang tahun, tapi ada juga yang meninggal Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya saya bacakan saja tentang sorga. Siapa mau dengar tentang sorga? Semua kita akan ke sana, saya akan ke sana. Semua lansia juga siapa yang duluan nggak tahu. Ya, kita semua akan pergi ke sana. Jadi saya kasih judul khotbah pada ultah lansia ini adalah sorga adalah suatu tempat tertentu. Sorga adalah sebuah tempat. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oma Opa, pengetahuan kita tentang sorga itu terbatas banget. Ya, mau bilang dia ahli teologi, mau bilang saya, mau bilang Oma Opa, pengetahuan tentang kayak apa sorga itu sangat-sangat terbatas. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab lebih banyak memberitahukan tentang apa yang nggak ada di sorga daripada apa yang ada. Gitu. Alkitab jarang sekali bicara tentang apa yang jadi Alkitab lebih banyak memberitahukan kepada kita tentang apa yang tidak ada di sorga. Jarang mau kasih tahu apa yang ada di sorga. Mungkin lebih banyak apa yang tidak ada di sorga itu yang dikasih tahu sama kita. Ya, cuma saya mau bilang begini, Oma Opa, Alkitab memberikan kepada kita semua yang perlu kita tahu tentang sorga. Apa yang kita ketahui melalui Alkitab tentang sorga, negeri, tempat kita tuju, itu diberitahu kayak apa, tapi tidak semua-muanya dikasih tahu oleh Tuhan. Jadi apa yang kita ketahui dari dalam Alkitab yang kita akan lihat sebentar sedikit saja, ya, itu saya kira sudah cukup untuk membuat kita semakin rindu mau pulang. Amin, saudara. Ya, sebab ini kata Alkitab dan Alkitab tidak pernah bohong. Ya, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan Alkitab walaupun tidak banyak tentang sorga, tapi cukup untuk membuat Oma Opa dan saya itu kagum, terpukau akan tempat di mana kita akan pergi kalau Tuhan panggil kita, atau nanti kalau Tuhan jemput kita waktu dia datang pada kali yang kedua. Jadi Oma Opa, Tuhan itu sengaja, ya, Allah dengan sengaja itu menyimpan beberapa hal mengenai sorga yang belum dia kasih tahu sama kita. Ya, waktu Rasul Paulus dalam surat Korintus bilang begini, dia katakan, aku nggak tahu di dalam tubuh atau di dalam roh, aku diangkat ke sorga. Aku diangkat ke langit yang ketiga. Ya, dia nggak tahu apakah bersama dengan tubuhnya atau di dalam roh katanya.
Tetapi Paulus diangkat sampai ke Firdaus, sampai ke tingkat langit yang ketiga. Jadi sorga itu adanya di langit yang ketiga, gitu, Oma Opa. Ya. Dan Paulus berkata bahwa, dikatakan bahwa di sana Paulus melihat hal-hal yang tidak boleh diungkapkan dulu. Dia dilarang. Apa yang kamu lihat, jangan kasih tahu dulu. Tuhan perintahkan demikian. Ya, jadi Paulus melihat hal-hal yang tidak dapat diungkapkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dinyatakan kepada kita. Itu masih sesuatu yang bersifat rahasia yang kudus. Saudara, Oma Opa, engkau tidak boleh menceritakannya dulu. Itu kata Tuhan. Jadi Allah telah menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa, Oma Opa. Buat kita, dia belum kasih tahu semuanya kayak apa surga, tapi kita bisa ngintip sedikit. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ya. Jadi Allah telah menyimpan sesuatu yang sangat luar biasa buat Oma Opa dan buat saya, yaitu tempat yang disebut sorga. Nah, siang hari ini, pagi hari ini dalam peringatan ulang tahun lansia yang ke-20, saya memberikan 3 mungkin. 3, ya bilang saja 3 atau 4 fakta kenyataan tentang sorga seperti yang diajarkan Alkitab. Mungkin Oma Opa juga udah tahu, Oma Opa kan bukan orang baru lagi dalam Tuhan, sudah lama, udah puluhan tahun. Ya, tapi saya cuma mau ingatkan, bisa ditampilkan fakta pertama. Ini yang pertama, sorga adalah apa? Tempat yang apa? Nyata. Ini bukan isapan jempol. Sorga itu bukan dongengan untuk supaya si Sinyo yang masih kecil supaya tidur diceritain tentang yang bagus-bagus. Oh sorga, bala-bala begini ceritanya ada ini, ada itu supaya Sinyonya tidur. Enggak, ya itu bukan dongeng. Sorga adalah sesuatu yang nyata, bukan khayalan, bukan cerita untuk meninak bobokkan anak kecil yang susah tidur. Surgalah satu tempat yang real, yang nyata, ada di dalam rencana Allah. Ya, mari kita lihat, tadi kita sudah sempat singgung di 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, Paulus bilang begini, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Aku tahu tentang seseorang, ya, 14 tahun yang lalu, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ya, orang itu telah diangkat sampai ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ya. Jadi Paulus sebenarnya dia sedang bicara tentang dirinya. Yang dia maksud ini orang, aku tahu orang tertentu, itu bukan orang lain. Dia bicara tentang dirinya sendiri, aku Paulus. Ya, perhatikan baik-baik, dikatakan, entah aku berada dalam tubuhku atau di luar tubuhku, aku nggak tahu, kata Paulus. Nah ini sangat penting Oma Opa. Kenapa? Ayat ini menunjukkan waktu Paulus katakan, aku nggak tahu, pokoknya aku, Tuhan yang tahu, aku diangkat ke Firdaus, ke langit yang ketiga. Aku nggak tahu dalam tubuh atau di luar tubuh, di dalam roh. Nah ini sangat penting karena ayat ini menunjukkan kepada kita, Oma Opa, bahwa surga adalah tempat yang begitu nyata sehingga mampu menampung keberadaan tubuh. Coba Oma Opa cubit tubuhnya, berasa nggak? Rasa ya? Kita ini bukan tuyul. Kalau tuyul nggak ada tulangnya, nggak ada darahnya, nggak bisa dipegang. Ya, kayak udara gitu saudara. Ya, tapi kita ini tubuh kita nyata. Dan Paulus katakan, aku tuh nggak tahu apakah aku waktu diangkat oleh Tuhan di dalam roh atau di dalam tubuh. Jadi kemungkinan bisa bahwa seseorang di dalam dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan diangkat tubuhnya yang nyata masuk surga. Contohnya siapa? Masih hidup udah diangkat hidup-hidup saudara. Elia, siapa lagi? Henoh. Nah dari ayat ini kita tahu surga bukan khayalan. Sebagaimana tubuh kita
itu ada. Dan Paulus katakan, aku tuh nggak tahu, Tuhan yang tahu apakah aku dalam roh atau dalam tubuh. Jadi sorga adalah satu tempat yang begitu nyata sampai bahkan tubuh kita itu bisa ke sana juga. Tentu dengan kemurahan Tuhan ya, tidak semua orang diizinkan seperti itu ya. Tapi memang ada 2 orang lah minimal yang sudah ke sorga dengan tubuh fisiknya. Sampai sekarang dia masih ada. Nanti dia akan turun lagi di akhir zaman untuk mati. Matinya nanti di akhir zaman. Ya, itu terserah Tuhan. Tapi kita lihat berarti sorga itu beneran ada. Beneran ada. Bukan khayalan. Itu satu tempat yang sungguh-sungguh ada. Ya. Nah, menarik kalau kita lihat, kita masih membahas tentang sorga lah satu tempat yang real, yang nyata. Kalau Alkitab menggambarkan sorga selalu dikatakan di atas, kan gitu. Alkitab menggambarkan sorga sebagai suatu tempat yang up there atau di atas. Di atas. Nggak pernah dikatakan sorga di bawah, nggak ada. Ya, neraka tuh yang di bawah. Tapi sorga selalu dikatakan arahnya ke atas, di atas. Rasul Paulus berkata bahwa ia diangkat ke sorga. Ya. Nah, banyak orang yang tidak percaya kepada Alkitab, orang ateis atau orang yang menghina firman Allah, saudara bilang begini, mereka tidak percaya, mereka mengejek orang Kristen yang percaya kepada Alkitab. Mereka bilang begini, kamu tuh goblok. Kamu bodoh orang Kristen. Tidakkah kamu tahu bahwa bumi itu kan bulat? Bumi bulat ya Ibu ya. Betul. Jadi menurut mereka ya memang masuk akal. Kalau Paulus dikatakan, kalau Alkitab katakan begitu ada orang percaya dalam Tuhan meninggal, dia ke atas. Dia naik. Lah kalau di Palestina ke atasnya ke arah mana saudara? Kalau kita lihat bumi ya. Lihat aja ntar di rumah tuh buli. Mungkin dia ada sebelah sini. Ke atas berarti ke sana. Gitu ya. Lah kita di Indonesia kan lain lagi tempatnya karena bumi bulat. Kita bilang di atas tuh tempatnya lain. Jadi di atas di Palestina dengan di atas di Indonesia itu tempatnya berbeda karena bumi bulat. Jadi mungkin mereka bilang orang zaman dulu tuh percaya bumi nggak bulat, bumi datar, makanya di atas sama semua ke atas. Tapi ilmu pengetahuan berkata bahwa bumi bulat, jadi di atas itu di atas Palestina itu beda dengan di atasnya Indonesia. Jadi mereka bilang kamu bodoh, ya kamu digoblokin Alkitab. Nggak ada itu sorga, kok di atas? Ya di atas yang mana? Kan bumi bulat. Di atasnya Palestina, Israel beda dengan di atasnya Indonesia, beda dengan di atasnya Amerika, beda dengan di atasnya Australia, gitu loh. Tapi Oma Opa, saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan gak salah kalau mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang meninggal dia diangkat ke atas. Yesus naik ke sorga ke atas. Ya. Nah ada satu tempat di bumi ini saudara, Oma Opa. Ada satu tempat di permukaan bumi ini yang selalu berada di atas biar bagaimanapun. Di mana itu Oma Opa? Selalu di atas. Selalu arahnya ke atas. Kalau lihat bola bumi, atas itu utara, betul nggak? Utara itu di atas. Ya ini ilmu pengetahuannya Oma Opa ya, bisa coba nanti suruh anak ya atau cucu yang ngerti punya tustel. Coba tustelnya diarahkan, tustel tahu ya foto, diarahkan ke utara, maksudnya ke bintang yang disebut bintang utara. Sebab itu arahnya di utara. Itu apa namanya? Teleskopnya atau kameranya dibuka terus. Hasilnya nanti ya kita akan lihat bahwa yang ke foto itu adalah satu lingkaran. Itu aja. Ya kalau sekarang kita foto di Indonesia kita foto ke ke atas, nggak ada bentuk lingkaran. Jadi singkat cerita, ya, utara itu adalah posisi yang tetap di atas, tetap mengarah ke atas. Jadi satu-satunya tempat di bumi yang betul-betul mengarah ke atas
adalah utara. Utara, ya. Nah, saya percaya Alkitab mengajarkan sorga berada di utara. Ada ayatnya, Om. Ada seorang, saya pernah melihat ya jemaatnya, saudara, waktu dipanggil Tuhan, lantas balik lagi. Dia katakan, dia seperti dibawa ke utara. Dan dari situ ada jalan raya ke sorga. Itu dalam penglihatan dia ya. Ya Alkitab tidak cerita demikian, cuma Alkitab katakan saudara, kita baca coba Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Di utara, sorga itu. Ya. Yesaya 14 ayat 13, ini tentang Lucifer. Lucifer sebelum jatuh jadi setan, dia posisinya di sorga ya, betul ya. Dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit. Aku akan mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, Oma Opa perhatikan ini. Aku akan duduk di atas bukit pertemuan, jauh di mana? Di utara. Jadi iblis ini bilang begini, aku akan naik melampaui bintang-bintang yang ada. Aku akan pergi ke tempat di mana Allah berada. Aku akan meninggikan tahtaku di sana. Di mana? Di utara. Alkitab. Satu lagi ayat, saya berikan ayat ya. Di dalam kitab Imamat. Imamat pasal 1 ayat 11. Ini Alkitab memberitahukan kepada, Allah memberitahukan kepada umat Israel. Bagaimana mereka melakukan korban. Jadi mereka datang kepada Tuhan, mereka harus bawa korban. Cuma korbannya posisinya harus bagaimana? Itu ada aturannya. Kalau korban mau dipersembahkan kepada hadirat Allah, posisinya harus pas. Ya, coba baca Imamat pasal 1 ayat 11. Lalu haruslah ia, jadi orang yang membawa korban, menyembelihnya di sisi mezbah, di mana? Di sebelah utara, di mana? Jadi saudara, arah utara itu arah ke sorga. Itu bukan kata saya, itu kata Alkitab. Dan ada banyak ayat yang lain mengingat waktu saya nggak bisa kasih. Jadi ini cuma mau kasih tahu, sorga itu ada. Satu tempat yang kalau kita mau tahu ada ke atas. Dan ke atas itu ya kalau di bumi itu tempat tidak ada tempat lagi, ke utara. Kesanalah nyawa-nyawa orang benar itu pergi. Oma Opa juga nanti kalau Tuhan panggil ya ke sana. Ini sempat dilihat oleh Pendeta Coyonggi sudah meninggal, tapi tadi saya katakan bahwa anggotanya waktu dia meninggal, cuma balik lagi kan ada pengalaman seperti itu, balik lagi. Nah, katanya waktu dia meninggal melepaskan nyawanya, dia pergi ke utara, dari situ ada jalan raya tembus ke sorga. Ya itu menurut penglihatannya ya. Tapi kayaknya nggak salah juga, sebab ini dikatakan demikian. Jadi surga adalah satu tempat. Ya, ini bukan hayalan, itu satu tempat yang real. Satu hari nanti Oma Opa dan saya akan pergi ke sana. Amin. Di dalam tubuh yang baru. Dalam tubuh kebangkitan. Ya. Kaki kita, kaki tubuh kebangkitan itu akan perlu tempat untuk menjejakkan kaki. Sebagaimana kita perlu tempat di bumi untuk jejaknya ya di bumi Indonesia sekarang ini. Kalau kita berpulang, Tuhan panggil kita ke sorga, arah ke utara, tempatnya ada di mana kita menjejakkan kaki kita, tapi kakinya adalah tubuh kebangkitan. Ya. Harus ada tempatnya. Ya di sorga itu, di arah utara. Jadi sorga adalah tempat yang nyata. Sorga berada di satu tempat di dalam peta Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta kedua boleh disampaikan, ditulis. Orang-orang yang telah diselamatkan pergi ke sorga setelah mereka meninggal. Mungkin bisa ditambahkan langsung pergi ke sorga setelah mereka meninggal. Maksudnya gimana? Ya, orang-orang yang telah diselamatkan pergi waktu mereka meninggal pergi ke atau langsung pergi ke sorga setelah mereka meninggal. Kita baca 2 Korintus pasal 5
2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi tubuh ini adalah semacam rumah dan dikatakan selama kita oma opa masih diam dalam tubuh ini, kami jauh dari sorga. Karena masih tinggal di bumi ini, di dalam tubuh fisik kita. Ya, ayat 7, sebab hidup kami itu ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi Paulus katakan kami tahu, kami yakin selama kami diam dalam tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya, jadi tubuh kita ini adalah seperti sebuah rumah. Ya, kita tinggal dalam rumah tubuh fisik kita. Selama kita berada dalam tubuh ini, kita belum berada di hadirat Allah, di sorga, kita masih jauh katanya. Ya. Kemudian, waktu kita meninggal, selalu saya katakan dalam penguburan, roh anak Tuhan tuh nggak pergi gentayangan kemana-mana. Ya. Dikatakan tadi, ayat 8, hati kami tabah. Jadi anak Tuhan hati harus punya iman yang tabah, iman yang kuat bahwa kalau kita meninggal, kita yang percaya kepada Tuhan, kita beralih, pindah, langsung. Gak dikatakan pergi dulu muter-muter 40 hari, 100 hari, enggak ada itu. Itu dongeng dari mana itu? Itu adat manusia ciptakan. Tapi Alkitab tidak katakan demikian. Ya, dikatakan selama kita berada dalam tubuh ini, jadi kami tahu bahwa selama kami di dalam tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan seterusnya. Jadi kami beralih, ayat 8, hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Beralih, pindah langsung. Enggak gentayangan kemana-mana, oma opa. Ya. Jadi orang-orang kudus yang mati dalam Kristus langsung pergi ke sorga ketika mereka meninggal. Ada orang berpikir bahwa yang meninggal itu tidur di kuburan, tertidur di alam barzah, di dalam kubur, sampai nanti menunggu hari kebangkitan. Enggak, tubuh kita yang tinggal di kuburan dan hancur menjadi tanah di kuburan. Tapi roh kita langsung beralih, dikatakan, beralih dari tubuh ini menetap bersama-sama dengan Tuhan. Di mana tempatnya Tuhan? Ya di utara itu, di sorga. Nah, kita ingat waktu salah seorang penjahat yang percaya kepada Yesus di sebelah kiri atau kanan Yesus waktu disalib. Waktu dia percaya terima Yesus, Tuhan ingat sama saya kalau engkau kembali kepada kerajaanmu di sorga. Tuhan bilang apa? Tuhan gak bilang, ntar dulu ya, kamu harus lewat proses. Nanti harus ke sana dulu, harus gak bisa langsung bro. Enggak. Hari ini juga, kata Tuhan Yesus, enggak pakai lama. Engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Jadi enggak kemana-mana, hari ini juga. Waktu Yesus mati, ya, dia membawa roh orang yang sudah meninggal. Walaupun dia penjahat, seumur hidupnya dia bikin jahat. Tapi waktu dia terima Tuhan, diampuni dosanya. Dan dijamin rohmu gak kemana-mana, gak turun ke neraka, gak kemana-mana, gak dibawa setan ngider-ngider, gak. Dijemput oleh Tuhan sendiri. Dibawa masuk sorga langsung itu. Kemudian coba lihat, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang apa? Dia bilang begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan rohku. Jadi Yesus menyerahkan rohnya bukan ke bawah tapi kepada Bapa Surgawi. Ke dalam tanganmu lah. Kalau nanti satu saat saudara, oma opa kita dipanggil Tuhan bilang begini, Tuhan
ke dalam tanganmu lah kuserahkan rohku. Roh ini gak kemana-mana. Ya, saudara. Ya. Oke, itu aja. Jadi jelas orang yang percaya mati dalam Tuhan, tadi bilang mana? Orang-orang yang telah diselamatkan pergi langsung ke sorga setelah mereka meninggal. Yang ketiga yang saya mau katakan tentang sorga adalah ini sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini. Oke, di sini ditulis kita akan mengenali orang-orang yang kita kasihi di sorga. Ya, kadang-kadang kan orang suka tanya, nanti kalau sampai ke sorga kita mengenali nggak? Itu anakku, itu apa anggota keluargaku atau suamiku di bumi ini. Sebab di sorga nggak ada kawin mengawinkan lagi. Jangan berpikir, wah itu suamiku kawin lagi ya kita. Nggak ada ceritanya seperti itu. So. Di sorga nggak ada kawin mengawinkan lagi. Tapi kita bisa kenal keluarga kita. Kita bisa kenal. Coba baca ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12 katakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Ini maksudnya apa nih waktu Paulus katakan sekarang kita melihat Tuhan itu dalam gambaran yang samar-samar. Ya. Cermin, nah di zaman dulu cermin itu, jadi istilah cermin yang dipakai oleh Paulus di sini. Ya, dikatakan karena sekarang kita melihat dalam cermin. Cermin zaman dulu beda dengan cermin zaman sekarang. Cermin zaman sekarang tuh dibaliknya dikasihin apa? Sesuatu yang mengkilat benar sehingga kita bisa lihat dengan begitu jelas muka kita di cermin. Tapi zaman dulu belum ada. Zaman dulu orang bikin cermin itu dari apa? Kuningan yang digosok, ya. Sehebat-hebatnya orang gosok, lihatnya samar-samar, nggak jelas. Ya. Cermin zaman dulu gak seperti cermin zaman sekarang. Ya, mereka mengambil kuningan kemudian dipoles sampai mengkilap. Tapi mengkilapnya juga ya gimana kuningan. Dipoles bagaimana juga ya yang bisa dilihat kayak bayangan. Samar-samar. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Sekarang kami melihat Allah itu ya seperti samar-samar. Tidak jelas. Tetapi ayatnya belum selesai. Nanti kita akan melihat jelas katanya, muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal sebagian, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna sama seperti aku telah dikenal. Jadi itu yang ketiga, bahwa kita akan mengenal. Sekarang belum jelas, nanti akan jelas. Akan clear, akan jelas jelas-jelasnya. Saudara, berarti ya kita akan mengenal dan melihat bahkan dengan sempurna. Ya, dan saudara akan jumpa lagi dengan keluargamu yang meninggal dalam Tuhan. Kita akan melihat sekarang ya, belum terlalu jelas. Contohnya 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 20. Ya, surat 2 Samuel 12 ayat 20 ini contoh. Ya, Daud ini baru anaknya lagi sekarat. Dia berdoa, Tuhan, mau sembuhin anakku. Dia berdoa sampai gak mau makan, dia bertiarap, dia masuk gereja, dia masuk Ka'bah, dia tiarap, dia gak mau makan, gak mau minum, minta Tuhan. Anak ini lagi sekarat, ya mau mati, sembuhkan jamah, tapi Tuhan gak dengar. Anak itu mati. Selesai itu sudah waktu tahu bahwa anaknya mati, meninggal, sudah. Daud tenang aja. Daud gak, ya mungkin dia sedih, tapi Daud berdiri dikatakan, pulang ke rumah, dia mandi, dia pakai minyak wangi, dia minta makan. Sampai para pegawainya bingung, loh tadi nangis-nangis kamu minta dengan sungguh-sungguh, sekarang kamu waktu anakmu dipanggil bukan tambah nangis, bukan tambah guling-guling. Bukan tambah protes sama Tuhan, kok Tuhan kan kok gak dengar permintaan doaku. Enggak.
Nah, apa jawab Daud? Coba kita baca ayat selanjutnya. Daud bilang begini, selama anak itu masih hidup, aku berpuasa, aku menangis. Sebab pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Nah, ini garis bawahi. Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Jadi berarti kesimpulan kita, Daud itu mengenali aku yang akan pergi. Jadi Daud menulis ini pasti dengan pimpinan Roh Kudus. Dia gak bisa datang ke sama saya, aku yang akan pergi ke dia. Berarti aku akan pergi ke dia, aku pasti bisa mengenali di seberang sana. Aku akan pergi kepadanya. Bukan begitu sampai surga semuanya gak ada yang dikenal. Wah bingung, mana? Enggak. Aku akan pergi kepadanya. Ngerti ya? Jadi ini bukti bahwa kita akan pergi kepada orang-orang yang kita kenal di bumi ini. Anak saudara, suami, istri, oma, opa, orang tua dan sebagainya. Coba baca 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Saya tidak berbicara panjang, soalnya ada banyak ya yang saya mau sampaikan, tapi mengingat waktu ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, ini waktu kedatangan Tuhan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi ini bicara tentang kedatangan Yesus, dan waktu Yesus datang ada yang bangkit, inilah mereka yang sudah lebih dahulu mati. Oma opa kita, anak kita yang sudah mendahului kita, yang tubuhnya mungkin sudah jadi abu, sudah jadi tanah di kuburan, itu akan diberikan tubuh yang baru, ya, tubuh kebangkitan namanya, sama seperti tubuh Yesus, dan mereka akan bangkit lebih dahulu. Ya. Baca terus, kemudian kita yang hidup, ya, oma opa ini yang menjadi doa saya kepingin Tuhan kalau boleh, waktu engkau datang kali kedua, saya masih hidup. Dan saya tidak perlu mengalami mati, tubuh saya akan diubahkan menjadi tubuh seperti engkau punya, tubuh kebangkitan. Nah kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, garis bawah ini akan diangkat apa? Sendirian? Bersama-sama. Berarti saling kenal. Ya, diangkat bersama-sama dalam satu tubuh spiritual. Tahu, kamu ya, kamu. Dan kita ketemu. Ya, kita akan ketemu bersama-sama sekeliling tahta Tuhan, kita akan berkumpul dengan sanak keluarga kita. Ya. Ada ayat-ayat kalau oma opa baca khususnya di Perjanjian Lama, selalu dikatakan kalau ada orang-orang kudus, para pahlawan Alkitab yang meninggal di Perjanjian Lama, Alkitab bilangnya begini, ya. Alkitab berkata bahwa mereka pergi untuk dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Tuh. Mereka pergi ke tempat di mana mereka dikumpulkan kepada kaum keluarganya, kepada nenek moyang mereka. Ya. Jadi, coba lihat, Kejadian 25 ayat 8. Kejadian 25 ayat 8 katakan, Abraham menghembuskan nafas terakhir dan mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan lanjut umurnya. Lalu ia dikumpulkan apa? Kepada kaum leluhurnya. Setiap orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan di Perjanjian Lama dikatakan dikumpulkan ke kaum leluhur. Bukan berarti dikumpulkan nanti kuburannya jadi satu ditumpuk. Ya boleh-boleh aja. Tapi bukan itu maksudnya. Mereka meninggal, mereka dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, oma opanya atau mereka yang sudah pergi lebih dahulu ke sorga. Dikumpulkan itu banyak dalam Perjanjian Lama. Ayat yang terakhir, ya mengingat waktu sebenarnya ada 5 atau 6, tapi kita sampai di sini aja. Matius 8 ayat 11. Yesus bilang begini, Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Berarti kita tahu, oh ini Abraham. Lalu dikatakan banyak orang akan datang dari timur dan barat. Ya, kita ada di timur. Duduk makan bersama dengan Abraham, kita akan kenal, ini Abraham nih. Gak tahu, gak pernah lihat fotonya kan. Loh gimana om gak pernah lihat fotonya. Ya, tahu gak fotonya Abraham kayak apa. Ishak lagi, Yakub, gak tahu. Tapi yang gak tahu Tuhan bisa bikin mujizat begitu rupa sehingga kita tahu. Bukan berarti di sorga orang pakai name tag. Ini Abraham. Ya, pakai supaya, oh ini Abraham. Enggak.
Pengenalan kita langsung ngeh kita di dalam pikiran dan roh kita. Ya, jadi pengenalannya bukan hanya melalui penglihatan, tapi kita langsung tahu ini Abraham. Kan Opa ingat waktu di Bukit Kemuliaan, waktu Yesus pergi ke Bukit Kemuliaan bersama dengan 3 muridnya siapa? Yohanes, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Dibawa ke Bukit Kemuliaan, itu masih ada sampai sekarang di Israel, ada gerejanya di situ. Ya, saya pernah selalu pergi ke sana. Ya. Di sana saudara, kita melihat dalam Alkitab katakan Yesus berubah, penuh kemuliaan, pakaiannya putih, gak ada seperti cahaya matahari. Ya, sampai ketakutan murid-murid, ternyata Tuhan Yesus, biasanya kita ketemu biasa-biasa aja, sekarang dia luar biasa. Lantas datang 2 orang, siapa? Yang bercakap-cakap dengan Yesus, siapa? Musa dan Elia. Kok tahu? Petrus bilang, Tuhan ini luar biasa banget. Ya, aku mau kamu jangan cepat-cepat pulang ke sorga. Saya bikinin kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk engkau. Loh kok Petrus tahu kalau itu Musa? Kok Petrus tahu kalau itu Elia? Berarti tahunya di dalam hati, dalam roh. Kita tahu orang-orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, yang sudah mendahului kita. Jadi Oma Opa, ya ini memang ulang tahun ya, ada yang dilahirkan, tapi juga ada yang ada meninggal. Saya baru melepaskan mereka Ibu Winarti yang meninggal. Tapi jangan takut, kita akan ketemu lagi. Amin. Surga adalah satu tempat yang real, yang nyata. Masih ada banyak yang lain yang saya mau bahas, tapi mengingat waktu, kita sampai di sini saja. Ya, tetap setia. Amin, amin Om Apa. Katakan kiri kanan, kalau mau jumpa dengan keluarga kita, tetap setia, bilang begitu. Ya, kita pasti ketemu, muka dengan muka. Sekarang belum, masih burap. Ya, tapi kita satu saat akan melihat wajah Yesus dan juga wajah dari mereka yang sudah menolong kita, sanak keluarga kita. Yang juga setia dalam Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu tadi yang sudah dinyanyikan. Musim selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Mau apa senang punya Tuhan Yesus yang menjanjikan dia punya rumah buat kita. Dan rumah itu real, buatan tangan sendiri. Buatan tangan Yesus sendiri. Ya, dan itu nyata. Kita bisa pegang, kita bisa raba. Jalannya dari emas. Rumahnya bagus banget. Aduh, ya. Siapa rindu mau pulang ke surga? Nanti pada waktunya Tuhannya. Jangan sekarang mau apa. Kita mau makan kue dulu nih. Mau makan. Dapat hadiah dulu ya. Senang iring Tuhan. Musim selalu akan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan jaga, Dia berjanji menjaga kita seumur hidup kita. 1 lembar aja tadi pagi saya nyisir, nggak tahu udah berapa biji yang rontok, saya nggak hitungin. Tapi Tuhan punya komputer surga yang tahu persis. 1 lembar yang jatuh Tuhan tahu persis. Berarti pemeliharaan Tuhan tuh mendetail. Sampai yang kecil-kecil Dia tahu. Kita aman dalam tangan Tuhan.
Dan kalau toh satu saat Tuhan panggil kita pulang, ada tempat yang luar biasa di sorga di mana kita akan jumpa dengan orang yang sudah mendahului kita. Itu satu tempat yang real. Tapi terlebih itu kita akan memandang wajah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan pelihara kita. Katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur, dan peliharaku seumur hidup. Katakan dengan iman. Mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan, seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia. Tak terasa 20 tahun Tuhan Yesus lansia sudah menjalankan ibadahnya. Dan Engkau begitu baik, Engkau memelihara. Ada yang sudah Engkau panggil pulang, ada yang masih tetap ada di muka bumi ini. Tapi kami tidak takut kalau satu saat Engkau memanggil kami pulang. Kami siap Tuhan. Karena kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasih. Dan kami tahu kemana kami pergi. Ke tempat yang sudah Engkau siapkan. Satu tempat yang real, yang nyata di utara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan sebabnya kami mau memelihara kesetiaan kami. Memelihara iman kami tetap sekali Yesus. Tetap Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah? Kesengsaraankah, sakit penyakitkah, apapun tidak dapat. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menjagai, Engkau memeluk kami. Para lansia, oma opa di dalam genggaman tangan-Mu. Kami tidak mau lompat keluar, kami aman dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, tapi kami taruhkan firman Tuhan di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Om apa yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada. Puji Tuhan. Om apa diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan siang hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang luar biasa siang hari ini. Buat berkat firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami memberi persembahan yang terbaik. Kami memberi buat Engkau Tuhan. Dan kami percaya tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, hari lepas hari bertambah indahnya, dan persembahan akan dijalankan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya. Bertambah-tambah indahnya.
pas hari kita mau bertambah-tambah mencintai Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke acara khusus kita pada siang hari ini, ada satu pengumuman buat oma opa, lansia, bapak ibu yang ada pada siang hari ini, yaitu pertemuan kita untuk bulan Agustus akan diadakan pada tanggal 9 Agustus minggu ke-3. Sekali lagi 19 Agustus. Amin. Sekali lagi pertemuan kita pada bulan Agustus pada hari Rabu tanggal 19 Agustus. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Dan selanjutnya saya mengundang kepada seluruh pengurus lansia dipersilakan untuk maju ke depan. Mari dipersilakan kepada seluruh pengurus lansia. Hah? 20, masih muda-muda semua berarti nih ya. Kasih tahu kiri kanan, kita awet muda ternyata. Iya, 20 masih An ya. Oke. Ya, para pengurus bisa langsung saja ke depan. Bisa di sebelah sini. Oke. Ya, kita akan sama-sama masuk ke prosesi peniupan lilin. Ya, itu tulisannya ada di Endi. Iya, oke. Sebentar, ya. Ya, kita sama-sama akan masuki acara prosesi tiup lilin, tapi sebelumnya para pengurusnya sudah semua di depan ya. Oke. Nah, sebentar untuk Mak Silas bisa ke. Ya. Kue tartnya ini spesial untuk Oma Opa ya. Kue tartnya bukan yang berlemak-berlemak itu ya, tapi jajanan pasar. Jadi pas ya buat kita semua ya. Ada apa? Oh, ada santan mateng. Cari yang enggak santan ya. Oke. Oh, kecil kok, tapi kecil kok ini ya. Oke. Kita mau sama-sama tiup lilinnya, mungkin agak ke samping ya para pengurus. Boleh difoto dulu mungkin ya, boleh difoto dulu. Oke, pastikan semua mukanya kelihatan. Oke. Kita foto bersama dulu. Mama Betty bisa. Oke. Ya, pastikan nggak terhalang semuanya, oke? Ya, gitu. Oke. Lihat dulu ke depan. Ya. 1, 2, 3 senyumnya. Masih awet muda, masih umur 20 ini. 1, 2, 3. Oke, kita akan tiup lilinnya bersama-sama ya. Oke, dalam hitungan yang ketiga. Oke, kamera videonya boleh direkam. Oke, dihitung dulu. Sama-sama Om Opa ya, kita hitung 1, 2, 3 ya. Ayo, mulai 1. Iya, selamat ulang tahun buat kita semua. Ya. Para pengurus bisa kembali ke tempat duduk tapi di depan saja. Kali ini kami mengundang Bapak Gembala terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa untuk kita semua yang pengurus juga supaya pengurus diberikan kekuatan dan umur panjang juga ya. Tetap bisa melayani kita ya. Dan sekaligus nanti tutup dalam doa berkat Om. Ya, sebelum kita bagi-bagi hadiah, kita akan tutup dulu acara pagi hari ini di dalam doa. Oke, mungkin pengurusnya boleh kembali sebentar, kita akan didoakan bersama. Boleh kembali ke depan. Kita bangkit berdiri sebentar, kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan mengucap syukur.
Iya. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini Tuhan, lansia memperingati ulang tahunnya yang ke-20. Semua oleh karena kebaikan dan kasih karunia kemurahan Tuhan. Lansia ini boleh ada, boleh terus eksis. Terima kasih Tuhan, semakin hari semakin tua, tetapi mereka semakin hari semakin kuat di dalam iman mereka. Tubuh mereka bisa saja menjadi lemah, tapi iman mereka selalu diperbaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Satu saat kalau Engkau memanggil kami pulang, kami siap Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus di tempat mana yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Sekarang kami bersuka cita di dalam Engkau, merayakan ulang tahun lansia yang ke-20 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkatilah Tuhan semua para panitia, para pengurus lansia Tuhan Yesus, mereka setia selama 20 tahun ini melayani Tuhan sebagai dalam kepengurusan lansia. Tuhan memberkati, berikan hikmat, berikan kekuatan Tuhan kepada mereka, dan biar mereka terus melayani selama hayat di kandung badan. Mereka akan layani ini pekerjaan lansia ini Tuhan, dan hamba-Mu serahkan juga seluruh lansia yang hadir pada siang hari ini. Mereka diberkati Tuhan. Mereka akan berdoa buat gereja ini. Mereka akan berdoa buat anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan doa mereka Tuhan dengarkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersuka cita. Dan kalau sebentar kami juga akan, setelah semuanya berjalan dengan baik, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Tuhan. Angkat tangan. Berkatilah mereka yang sudah melayani, menyampaikan firman-Mu, yang melayani puji-pujian, yang memainkan alat musik, drama juga Tuhan Yesus, lighting, audio mixer, diberkati Tuhan, sebagaimana lansia juga. Semua yang datang bersukacita dan diberkati Tuhan. Angkat tangan, terimalah berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Oma Opa nanti boleh pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih setia putranya Yesus Kristus, dan penjagaan penyertaan Allah Roh Kudus ada menyertai kita semua sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan permainan. Kami terima berkat itu dengan iman. Di dalam nama, sebutkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Om apa yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.